Untuk selanjutnya ini membaca. Nah, ini yang keempat adalah tertib sholat. Sholat niku pinten? Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Nah, ini minimal, ini yang wajib yang tidak boleh kita tinggalkan, harus kita laksanakan. Sekalipun kita sudah dandan moblong-moblong ayune, gandeng kita badhe dados among tamu, nek waktu sholat duhur nggih tetep sholat. Ini harus kita tunaikan, tidak boleh kita tinggalkan. Sesibuk apapun pekerjaan kita, lagi panen, nimbang, wah ini panennya apik, dagangane laris, ya waktu sholat layani dulu, mohon maaf, kasih pengumuman sedang sholat. Transaksi akan dilanjutkan ba'da sholat. Ini akan menjadi keberkahan kita. Jeda. Maka sholat fi awal waktuha dan berjamaah itu bagi kakung itu di masjid. Itu afdolnya di sana, wajibnya di sana. Kalau putri berjamaah di rumah. Ya kalau di masjid yang penting adalah aman. Nek panjenengan tidak masjid diganggu orang atau dihadang pasukan, buat tenang sal ini piai putih teng masjid. Nah, itu lebih baik di rumah. Tapi kalau ada kesempatan sholat di masjid atau bersama suaminya, dilindungi oleh suaminya, berangkat ke masjid, gini ku kayak si arekon apik. Tapi niatnya jangan ujub nggih, jangan ria. Wah ini aku nang masjid karo anak bojo putu kabeh men dianggap sebagai soleh solehah. Nah itu dibuang. Kerenteking ati semata-mata mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kita beribadah bukan karena yuraunan nas, bukan karena ditonton orang, karena ingin dikasih jempol oleh orang, ingin diakui oleh orang, tapi karena Allah Subhanahu wa taala ingkang maringi kita sedaya kenikmatan jasmani maupun rohani. Nah, maka kita harus tertib. Salat kita harus tertib. Ya, salat wajib 2, 4, 4, 3, 4 nggih. 2 subuh, 4 duhur, 4 asar, 3 maghrib, 4 isya. Niku ampun ngantos gotang. Aku senenge karo salat subuh kok. Tantangane berat kok. Engkang sanes sami sare wis gagah wis iso tangi gasik. Lah aku senenge salat duhur kok bar kuwi dahar kok. Nah, jangan milih-milih. Salat harus kita tunaikan semuanya. Dan lebih afdol lagi kita tambah salat-salat sunat. Paling tidak ada 12 salat sunat yang mengiringi salat wajib. Sebelum subuh 2 rakaat. Bar subuh wonten mboten? Mboten wonten. Sampai waktu suruk dan awal waktu duha. Sebelum duhur 4. Setelah duhur 2. Sebelum asar 2. Setelah asar tidak ada. Sebelum maghrib 2 kalau itu tahiyatul masjid. Tapi kalau sholat maktubah memang tidak ada. Yang ada adalah setelah maghrib. Sebelum isya 2. Kalau dengan tahiyatul masjid 4. Setelah isya 2 rakaat. Ini paling tidak 12. Itu sudah untuk kapling teng Surohargo nih. Kalau kita bisa konsisten istiqomah untuk melaksanakan ini.
Bentar Pak, untuk Dalam. sebelum Isya itu apa ada qobliyah? Ada qobliyah. Qobliyah Isya. Bisa. Kan 12 Pak. Nggih. 4 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah Isya, 2 sebelum subuh. Nggih, 4. 12 ya. Nggih. Bisa kita tambah salat mutlak ya. Salat tahur. Jadi ketika panjenengan habis wudu, bersuci, salat 2 rakaat. Itu tidak terikat waktunya. Kapan saja kita bersuci. Nah, tapi ada kalau habis subuh kemudian sholat, kalau sholat sunat bukan karena sholat mutlak itu tidak boleh. Maka sampai suruk, waktu suruk. Kalau waktu suruk panjenengan itikaf di masjid, kemudian berzikir sampai waktu menjelang tergelincirnya matahari sebagai waktu awal duha, itu ya pahalanya seperti pahala haji dan umroh, tam, sempurna. Itu. Tambah lagi sholat tahajud. Itu adalah amalan orang-orang top markotop. Kalau panjenengan jadi petani yang hebat, ya laksanakan sholat tahajud. Kalau panjenengan jadi pedagang yang hebat, ya laksanakan sholat tahajud. Kalau panjenengan ingin jadi pelajar yang hebat, laksanakan sholat tahajud. Kalau panjenengan ingin menjadi apa saja dalam kehidupan ini, lakukanlah sholat tahajud. Karena ini adalah amalan-amalan salafus soleh. Amalannya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ini ke sholat tahajud sampai kaku samparannya itu melepuh-melepuh banget. Semalam itu bisa 1 juz dibaca ketika sholat. Bisa sampai khatam Al-Quran, membaca Al-Quran. Cepetnya kaya ngopong ya niku Kanjeng Nabi. Subhanallah. Ya kita ya sebagai pemula ya yang enteng-enteng. Mampunya baru 2 rakaat. Kalau kita tunaikan selama 70 tahun ya alhamdulillah. Atau setahun 360 hari nggih. 365 hari. Panjenengan sholat tahajudnya ping pinten? Ya 300 hari lah. Ya bolong-bolong insyaallah ini akan menjadi maqamah mahmuda. Orang yang menunaikan sholat tahajud ini akan mendapatkan maqamah mahmuda. Di mana? Di sisi Allah. Di depan manusia juga akan dihormati. Akan diberikan nilai tersendiri. Tapi kalau pandangan manusia biasanya kan sok-sok sedikit-sedikit manusia itu kan disusupi oleh setan. Kadang makanya harus kita senantiasa membersihkan diri. Tapi di hadapan Allah maqamah mahmuda, kita akan mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah. Nah, ini yang maka dengan menunaikan sholat tahajud, insya Allah hidup kita akan menjadi berkah. Ahya al-lail, kita memanfaatkan waktu malam itu dengan sebaik-baiknya. Malam itu dibagi menjadi 3 bagian. Kalau semalam itu bisa 9 jam nggih. Bareng Isya dugi menjelang subuh pinten jam? Ya sekitar 9 jam nggih. Dibagi untuk istirahat, dibagi untuk aktivitas yang lain, dibagi untuk ibadah sholat tahajud. Ya mungkin panjenengan bisa wungu jam 3 atau setengah 4. Kalau jam 4 mepeten karena subuhnya jam setengah 5. Kalau jam 4 teng wingking 15 menit, sosok nganti 20 menit, sosok entek adzan masih di dalam kamar mandi. Nah makanya rawuhnya ataupun wungunya di awal. Kalau tidak bisa wungu, bisa kita buat bel, alarm. Satu rumah punya anggota keluarga 5. Semuanya punya HP, pasang jam 3, setengah 4,
jam 4 muni kabeh kring, kok pada dipateni kabeh, wungu pateni, satu lagi tangi lagi pateni lagi, akhirnya mboten sios tahajud. Maka itu caranya, sebelum sholat tahajud, sebelum sare bersuci dulu, gosok gigi, wudu, terus sare berdoa dulu, niat badhe sholat tahajud. Awake kesel banget ya, cara tahajud seperti Abu Bakar. Pripun? Yaitu sebelum tidur sholat dulu, sholat lail, kemudian 2 rakaat atau mungkin ditambah witir 1 rakaat atau 3 rakaat baru sare. Sesuk tangi bablas subuh wis punya celengan sholat lail. Tapi kalau sudah sare itu namanya jadi sholat tahajud. Kalau pas puasa Ramadan jadi taraweh mekaten. Nanti di tuntunan di tarjih juga ada. Monggo. Sholat lain, sholat duha. Duha. Sholat duha itu adalah sholat untuk memberikan sedekah sendi-sendi kita. Dalam tubuh kita itu ada 360 sendi dalam hadis. Nanti bisa dihitung nggih. Wonten sing sampun nate ngitung sendi-sendi dalam tubuh kita? Dereng nggih? Nggih. Niku wonten hadis diriwayatkan bahwa sholat duha adalah salah satu sedekah yang diberikan oleh seseorang kepada tubuhnya dari sendi-sendi yang kita miliki. Rakaat duha, 2 rakaat. Nek iso, nek kuat sampai 12 rakaat duha. Ya wis top marko top. Ya minimal 2 rakaat. Nek rada lodang ya 4 rakaat. Rada leluasa meneh ya 6 rakaat. 8 rakaat. Wis longgar 12 rakaat. Nah, aku pengen nyoba sholat duha 12 rakaat. Monggo dicobi mawon. Nanti hasilnya seperti apa? Wallahu a'lam. Akan ada perubahan pada diri kita. Mungkin akan didatangkan rizki dari berbagai tempat. Karena kita yakin bahwa Allah itu adalah Ghaniyun Hamid, Maha Kaya. Maka nanti jamaah ketika mau membangun masjid, ya gerakan duha bersama. Niki wangsul pengajian sing dereng duha, nanti kondur sholat duha. Nyuwun semoga masjid PCM akan terwujud. Semoga bisa mencari rezeki yang halal dan berkah. Sedikit yang kita dapatkan tapi berkahnya melimpah. Ya. Kita itu bukan banyaknya, tetapi adalah berkahnya. Itu tergantung kita cara memanagenya, cara mengelolanya. Sudah banyak orang yang gajinya ratusan juta tetapi tidak bisa untuk bersedekah. Tapi dia gunakan untuk ke tempat-tempat maksiat. Contohnya pergi ke kasino. Berapapun miliar kita pasang judi, bisa dalam 1 hari lenyap. Itu kalau judi. Judi online ini yang perlu kita berantas. Nah, ini harus baik judi online maupun judi offline, luring maupun daring, itu sami mawon. Innamal khamru wal maisiru wal azlam rizum min amali syaitan. Khamr, berjudi, mengundi nasib, itu adalah gaweane setan. Harus dihindari dari perilaku umat Islam. Sing larang pinter sinten? Sanes aparat, sanes ustad, sanes kiai, namung Gusti Allah. Sing menciptakan kita, yang mengasih nafas kepada kita, yang ngasih air kepada kita, yang ngasih makanan kepada kita, yang menumbuhkan pertanian kita, yang memberikan rizki kita ketika kita berdagang, ketika kita bekerja. Kita kan sering nggih, sesuk itu wis garep bayaran. Sudah yakin
garep dil. Dilala sing garep bayar itu kesandung, kepleset. Napa? Kulit gedang, patah. Akhirnya bayarannya ditunda karena harus dibawa ke rumah sakit. Itu bukan rezeki kita. Tapi rezeki kita ini adalah takdir yang menyertai kita. Jadi kita sampai di sini ini adalah rezeki kita. Kita diberikan rezeki. Maka kita optimalisasi rezeki yang kita miliki. Jamaah rahimakumullah, kemudian tertib puasa. Puasa Ramadan, puasa wajib. Kemudian puasa nadar. Ini puasa nadar. Kalau kita, anak saya nanti kalau lulus di fakultas kedokteran, aku garep puasa sedino, atau mau puasa Senin Kemis, aku puasa nadar, aku mau puasa 3 hari, maka harus ditunaikan, wajib ini harus ditunaikan. Ini puasa wajib, puasa Ramadan dan puasa nadar. Kemudian puasa-puasa yang lain, puasa sunnah. Budi ini. Ini puasa Senin Kemis, puasa 6 hari bulan Syawal, puasa Tasu'an dan Asyura. Ini bulan Muharram ya, bulan Syuro. Puasa tanggal 9 dan tanggal 10. Ini kemarin bisa mengambil salah satunya. Ini puasa yang akan dilakukan oleh Rasulullah sebelum beliau sedo. Beliau sudah pernah mengucapkan ini, akhirnya menjadi puasa sunnah. Imam Nawawi dalam Syarah Riyadhus Shalihin mengatakan anjuran puasa Tasu'a tanggal 9 Muharram dilakukan untuk membedakan puasanya orang Yahudi yang hanya mengkhususkan puasa pada 10 Muharram. Sehingga puasanya umat Islam dikerjakan pada tanggal 9 dan 10 Muharram. Ya, kalau bisa ditambah sehari lagi. Kemudian ditambah puasa Ayyamul Bid, yaitu pertengahan bulan Hijriah. Setelah Muharram bulan apa? Safar. Itu setiap bulan kita menunaikan pertengahan bulan untuk menunaikan puasa sunnah Ayyamul Bid. Sing abot meneh niki puasa Daud, sehari puasa sehari berbuka. Ini puasa yang paling top markotop, puasanya Nabi Daud. Tapi di umatnya Nabi Muhammad diwajibkan hanya selama 30 hari ataupun 29 hari di bulan suci Ramadan. Tapi kalau panjenengan bisa, insya Allah itu banyak keutamaannya. Ini tertib puasanya. Nah, ini tertib zakat, infak, sedekah. Maka zakat ada 2, zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah ini mencakup hasil zakat fitrah ini wajib dikeluarkan bagi muslim dan muslimat yang lahir sebelum sholat Idul Fitri. 2,5 kilogram makanan pokok. Kalau makanannya kurma, ya kurma yang kita zakatkan, yang kita keluarkan. Kalau makanan kita adalah sego delanggu atau beras delanggu atau rojo lele, beras sing paling top markotom napa Pak? Rojo lele sing paling awis. A4, A3, C3, C4. Nah, kalau itu sesuai dengan apa yang kita makan. Itu.
Kemudian zakat mal, zakat harta yang mencakup hasil perniagaan, buka toko selama 1 tahun, bulan Juli sampai Juli 2025, untungnya melebihi 85 gram emas, maka wajib mengeluarkan zakat mal 2,5%. Ini kita keluarkan 2,5% keuntungan bersih. Nah, ini yang kita keluarkan. Kurang lebih berapa? 1 gram emas niki pinten? 1 juta nggih, gampangannya 1 juta lah. Berarti adalah 85 juta. Kalau kita bekerja selama 1 tahun, upah kita dapat 85 juta, maka kita wajib mengeluarkan zakatnya 2,5%. Nek 1 juta 2,5% niku selawe ewu. Nah, maka kita keluarkan itu 2,5%-nya. Atau kalau kita nggak pernah ngitung sih, sosok ya untuk banyak kadang tidak, ya itu dibukukan. Kalau bisa dibukukan sehingga kita bisa menghitung apakah kita sudah termasuk wajib zakat atau kita termasuk orang yang berhak menerima zakat, menjadi muzaki atau mustahik. Kalau kita memang termasuk orang-orang fakir miskin, ya kita wajib atau berhak mendapatkan zakat. Tapi kalau tidak, ya kita adalah menjadi muzaki, orang yang wajib zakat. Jadi bisa hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas dan perak, serta hasil kerja profesi, zakat profesi, sebagai dosen, sebagai dokter, sebagai tentara, sebagai pengacara, advokat, sebagai profesi-profesi, apa saja profesinya, itu dikeluarkan. Maka sabtum, dari apa yang kalian usahakan, keluarkan 2,5%. Masing-masing tipe memiliki perhitungan sendiri-sendiri. Nanti kapan-kapan ya. Maka harta yang wajib dikeluarkan, yang wajib dikeluarkan zakatnya, ini adalah harta yang milik penuh, bukan utangan, bukan silian, tapi betul-betul apa yang kita miliki penuh. Harta itu berkembang, bertambah asetnya, cukup nisabnya tadi. Nisabnya itu 85 gram emas dalam 1 tahun umurnya. Jadi tadi kalau bisnisnya bulan Juli 2004 niki mulai buka toko sampai Juli 2025 hasilnya itu melebihi 85 juta, wajib dikeluarkan 2,5%. Nah, itu nisab. Lebih dari kebutuhan pokok. Jadi wis turah untuk kebutuhan pokok, wis rampung kebutuhan pokok, tercukupi, terpenuhi. Bukan sebaliknya, kebutuhan pokok ae tasih ngutang-ngutang, masih kurang, tombok. Dahare masih puasa Senin Kemis. Bukan karena puasa, tetapi karena memang tidak ada yang dimakan. Kalau udah seperti itu, berhak untuk menerima zakat. Bebas dari hutang. Nah, berlalu 1 tahun, kemudian itu haul ya, haulnya ataupun umurnya. Nah, inilah yang berhak menerima zakat. Fakir, mereka yang hampir tidak memiliki apa-apa sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok, betul-betul tidak bisa punya apa-apa, sebatang kara atau lansia, senior, hidup sendirian di rumah, tidak punya pendapatan apa-apa, ini maka wajib
lazismu harus turun tangan, harus menyantuni ini. Ini adalah warga senior yang harus dihormati. Tapi kalau menjadi warga senior tapi warisannya oke, usahanya jalan terus, masih bisa menghidupi sendiri, ya berarti dia menjadi muzaki, wajib mengeluarkan zakatnya. Miskin mereka yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup. Ya jane kerja tapi ora cukup nggo mangan, nggo dahar. Ini berhak menerima zakat. Amil mereka yang mengumpulkan dan bekerja untuk menjadi petugas zakat. Mungkin panitia zakat, mungkin pengelola zakat, atau ada di LAS, lembaga amil zakat. Ini berhak untuk mendapatkan bagian dari pengelolaan zakat. Mu'alaf, orang yang baru masuk Islam. Nah, kalau umat Islam ini menghadapi masalah, menghadapi baru masuk Islam, biasanya adalah dikucilkan dari keluarganya. Ini perlu dikuatkan dari dana zakat. Hamba sahaya yang dimerdekakan atau ingin memerdekakan dirinya, ini orang yang harus mendapatkan atau berhak mendapatkan zakat. Ghorim, mereka yang berhutang untuk kebutuhan yang halal dan tidak sanggup untuk memenuhinya. Lah kalau kita hutang kan untuk beli mobil, beli motor, beli rumah, itu bukan termasuk ghorim. Tapi kalau memang betul-betul sampai pada posisi itu, kemudian ya dulunya kuat tapi karena suatu penyakit sehingga tidak bisa bekerja lagi, akhirnya terlilit hutang. Ya kalau orang-orang yang terlilit hutang memang betul-betul hidupnya gali lubang, tutup lubang, ya memang berhak mendapatkan itu. Tapi jarang orang ngaku duwe utang. Maka itu kalau memang betul-betul orang yang dideteksi oleh amil berhak mendapatkan zakat, maka harus didata dari panitia pengumpul zakat, itu yang harus paham. Fisabilillah, mereka yang berjuang di jalan Allah, dakwah. Contohnya adalah untuk pembangunan masjid, orang yang berjuang di jalan Allah. Para pelajar untuk mendapatkan beasiswa, ini bisa diambilkan dari zakat. Mereka yang belajar di pondok pesantren untuk menuntut ilmu, mereka akan mengabdikan ilmunya, maka ini berhak mendapatkan ini. Kalau memang UKT-nya tidak mampu untuk membayar, supaya pendidikannya tetap berjalan. Kemudian Ibnu Sabil, mereka yang kentean biaya karena dalam perjalanan merantau, sedang berjuang menuntut ilmu atau sedang bekerja, kena musibah sehingga tidak punya biaya. Kalau ada yang semacam itu berhak untuk menerima zakat. Ya, faedah dari zakat ini banyak sekali. Faedah diniyah ini adalah dari segi akhlak, faedah ijtimaiyah dari segi sosial, dari segi agama, menjalankan hukum atau rukun Islam, sarana mendekatkan diri kepada Allah, membayar zakat dapat pahala yang berlipat ganda. Jadi matematikanya itu matematikanya Allah. Mengasihkan satu dibalas pahalanya 10 kali lipat. Nah, ini tikel-tikel. Maka kita harus biasakan menjadi habit, kebiasaan infak. Ya kalau perlu nanti panitia pembangunan ini buat kenceleng. Setiap rumah dikasih kenceleng. Oke, tabungan ke. Panitia pembangunan masjid Muhammadiyah Jatisrono. Jadi setiap jamaah bisa nyemplung, setiap minggu dibuka tabungan ini. Ya, yang bisa 10.000 setiap hari ya monggo. Semampunya, seikhlasnya, mau dibuka setiap bulan monggo, panitia itu disiapkan saja, karena ini adalah salah satu ladang amal kita. Bar panen atau dari pasar kok punya recehan kencreng 1000-an ataupun 500-an, berapa masukkan, leng.
sampai penuh dibawa ke panitia. Nah, ini sarana. Sarana penghapus dosa. Nah, ini dari kebaikan satu ke kebaikan yang lain itu bisa menghapus dosa-dosa kita. Faedah dari segi akhlak ini menanamkan sifat kemuliaan, rasa toleran dan kelapangan dada kepada pribadi yang membayarnya. Ketika kita ikhlas kerenteking sesemata-mata karena Allah, itu ketika kita menyemplungkan uang berapapun jumlahnya itu hati kita itu jadi tenang. Seumpamanya kita menyemplungkan 100.000 karo ikhlas, tenang sekali. Apalagi kalau kita itu mengasihkan seseorang yang memang betul-betul membutuhkan, kita merasakan bahagia. Ketika kita memberikan beasiswa, ketika seseorang yang ingin membayar SPP tidak bisa, kita bisa membantu, dia menjadi orang hebat. Alhamdulillah, kita untuk pahala yang terus mengalir kepada kita sekalian, tidak terputus. Maka pembayar zakat itu identik dengan sifat rahmah, belas kasihan, dan lembut kepada saudaranya yang tidak punya. Kemudian melapangkan dada dan meluaskan jiwa. Maka dalam zakat terdapat penyucian akhlak. Jadi kita akan suci. Nah, bagi masyarakat, sarana membantu memenuhi hajat hidup para fakir miskin, memberikan support pada kaum muslimin yang menjadi mujahid fisabilillah, mengurangi kecemburuan sosial, dendam dan rasa dongkol pada para fakir miskin, memacu pertumbuhan ekonomi pelakunya. Jadi kalau kita sering-sering berderma, kita akan mendapatkan feedback balasannya. Coba kalau panjenengan ikhlas betul, langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala berlipat. Mungkin dari kesehatannya, mungkin anaknya diberikan kemudahan, belajarnya, mencari pekerjaannya, mendapatkan jodoh. Itu adalah salah satu bentuk dari sedekah-sedekah yang kita keluarkan. Itu dampaknya luar biasa kepada diri kita. Bahkan dengan berderma kita bisa mengobati penyakit kita, sakit kita. Makanya biasanya yang sakit-sakitan kurang sajene orang Jawa ngaten ini. Kurang sedekahnya, terlalu pelit diri kita. Maka harus kita harus kita kikis. Habis sifat-sifat kepeditan, kepelitan kita menjadi kelumoan, kedermawanan dan filantropi. Kita berbagi kepada yang lain. Semakin banyak yang kita bagikan, kita akan semakin dapat banyak balasan yang akan kita dapatkan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang melakukan kebaikan, Allah akan membalaskan balasan yang berlipat. Tapi kalau kita melakukan kejahatan, wa may ya'mal mithqala syarratin syarrah, itu dibalas satu kejahatan. Jadi kalau kebaikan dilipat gandakan, tapi kalau kejahatan setimpal dengan kejahatan yang dilakukan. Nah, maka kita harus banyak-banyak untuk berderma semampu kita. Nah, ini faedahnya yang akan kita dapatkan, mengurangi kesenjangan sosial, tadi sudah ya. Maka harta akan menjadi sarana efektif meraih surga. Dalam surat Ali Imran ayat 92, kalian tidak akan mencapai kebaktian yang sempurna kecuali kalian menafkahkan sebagian harta yang kalian cintai. Jadi surga niku mboten gratis. Maka dengan sedekah-sedekah kita yang ikhlas, zakat, infak dan sedekah kita yang ikhlas, itulah kita bisa membeli surga Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa meraih surga. Maka harta menjadi sarana efektif meraih surga.
Para hartawan memungkinkan baginya meraih surga dengan harta yang ditasarufkan, meskipun amalan-amalan yang lain juga dijadikan jalan masuk surga. Banyak jalan untuk meraih kebaikan. Yang keenam, niki jam pinten niki kok kebablasan. Jam 9 nggih. Genep ke jam 9 kan nggih? Nggih, nanti dirajake lapat. Nggih, cepet mawon. Niki yang keenam adalah kebiasaan yang baik adalah tertib adab Islami. Adab sopan santun, akhlak kita. Akhlak ada dua, akhlakul karimah dan akhlak tercela, mazmumah. Akhlak terpuji ini menyelamatkan muslim dari yang lain. Menunaikan janji, membersihkan kotoran di tengah jalan, berbakti kepada orang tua, berkata jujur, tidak sombong, tidak kemelinti, tidak kemaki, andap asor. Nah, ini sifat-sifat akhlak yang terpuji. Tapi sebaliknya akhlak tercela, sombong, ria, munafik, syirik, kikir, medit, pelit, apa melih? Iri, dengki, cetil, jahil, metakil, kil yang lain gitu. Pokoknya hal-hal yang jelek itu, kemaksiatan itu adalah akhlak yang tercela. Harus kita hindarkan, harus kita bersihkan dari hati dan pikiran kita, sehingga action kita adalah amal-amal soleh, perbuatan kita yang soleh. Jadi akhlak Islami itulah tuntunan bersifat perintah, akhlakul karimah. Nah, silaturahmi. Nah, ini seperti pengajian ini, silaturahmi. Berbuat baik kepada orang lain, berbuat baik kepada orang tua. Tidak boleh menghardik, berkata kotor, taat patuh selama dalam kebenaran dan kebaikan. Nah, berbuat baik pada tetangga. Tetanggamu adalah saudaramu yang terdekat, maka harus dijaga akhlaknya. Nah, tetanggane ora seneng nyetel te banter-banter, yo let speakere aja diporoke langsung ke rumahnya, dibalik aja atau mungkin volumenya dikecilkan. Memberi nasihat bila diminta, menjenguk jika sakit, berziarah ketika meninggal ataupun takziah meninggal dunia. Menghadiri undangannya bila diundang, diaturi nggih. Kalau tidak bisa ya harus izin menyampaikan mohon maaf. Maka memuliakan tetangga dalam bentuk merupakan perintah dari Allah. Larangannya tidak boleh memuliakan tetangga ini atau menghardik ataupun melakukan hal-hal yang menyakiti hati tetangga kita. Yang ketujuh, berpikir positif. Kita harus senantiasa berpikir positif. Husnudon, berbaik sangka. Kalau kita belum tahu apa yang akan terjadi, ya kita harus betul-betul menjaga dengan sebaik-baiknya. Supaya kita senantiasa berpikir positif, berpikir yang baik. Berpikir positif adalah sikap mental seseorang yang melibatkan proses memasukkan pikiran-pikiran, kata-kata, dan gambaran-gambaran yang konstruktif atau membangun pikiran yang baik. Maka kita harus senantiasa jauhkan pikiran-pikiran kita dari yang negatif. Jangan berpikir yang negatif atau suudon, berprasangka buruk. Dan juga kita jangan punya mental block. PCM mau karep bangun masjid, apa duwe duit. Nah, ini mental block. Bismillah, senantiasa ada jalan. Mental block itu adalah ketika kita akan melakukan sesuatu itu kita biasanya dibayang-bayangi adalah ketakutan nih. Engko nek aku neng pengajian dhewean kok ning dalan piye. Itu padahal enggak ada apa-apa sebenarnya. Itu mental yang harus kita tinggalkan. Maka kita harus berpositif, berprasangka yang baik dalam setiap apa yang kita lakukan. Jadi mental block harus dihindarkan.
Ya, ketika kita akan melakukan sesuatu, sudah pesimis terhadap apa yang akan kita lakukan. Sudah memvonis bahwa diri kita sendiri ini tidak bisa, gagal, tidak berani mencoba. Padahal tugas manusia adalah ikhtiar, berusaha, mencoba melakukan. Apapun hasilnya, ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, niki. Yang ke-8 dan ke-9, ini berdakwah. Ngajak-ngajak. Berdakwah ini mengajak kepada kebaikan. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Yo, ayo rawuh teng pengajian. Ya, ini adalah dalam kerangka segala potensi dan kekuatan untuk mengajak kepada kebaikan. Dakwah juga mencegah kemungkaran. Ya, kalau di sekitar kita ada tempat-tempat maksiat, ada orang-orang yang melakukan maksiat, ya coba kita berjamaah, berorganisasi sama-sama. Nek ora wani dhewean untuk menegur, ya bareng-bareng. Nek ora wani, ya lapor polisi. Pak, neng kono ada tempat perjudian. Monggo sareng-sareng kula kancani untuk mencegah. Karena itu kewajiban aparat untuk menghilangkan pekat penyakit masyarakat. Nah, ini disinyalir Wonogiri itu banyak tempat-tempat maksiat, maka kami dari umat Islam sudah berembuk, bermusyawarah untuk menyikapi ini. Paling tidak untuk menghadap ke pimpinan pemangku kepentingan, bupati, pemerintah daerah, ataupun jajaran aparat penegak hukum untuk bisa bertindak. Jangan kita main sendiri kalau kita tidak punya power atau kekuasaan. Maka kita harus punya, kalau kita punya kekuasaan, ya gunakan kekuasaan kita. Sampai pada level yang memang kita tidak mampu, hanya ngelus dodo dan ndonga. Oke. Ya Allah, semoga Engkau jangan kirimkan bencana di wilayah kami karena kemaksiatan orang-orang ini. Ya Allah, bukalah pintu taubatnya mereka-mereka itu yang melakukan maksiat, sehingga sadar kembali ke jalan yang benar. Itu adalah ad'afu iman, selemah-lemahnya iman dari kita. Maka kita harus berikhtiar. Yang terakhir, kita berorganisasi. Muhammadiyah ini adalah tempat menempa pribadi biasa-biasa menjadi pejuang, menjadi pribadi utama, menjadi qurrata a'yun, untuk menjadi pribadi kebaikan yang tidak boleh kalah dengan kejahatan. Jadi dengan kita berorganisasi, berserikat, bersama-sama supaya kita kuat, kokoh, bakoh. Maka mari bersama-sama untuk membangun masjid itu tidak boleh sendiri-sendiri. Ya, kalau ada yang mampu silahkan. Mau saham lebih besar, semakin besar sahamnya, kita juga membangun rumah di surga nanti, insya Allah. Maka inilah ringkasannya agar kita menjadi pribadi muslim yang layak kembali kepada Allah dalam keadaan dalam keriduannya, keriduan Allah, dan ditempatkan surga. Ini 9 kebiasaan harus kita lakukan. Tadarus Al-Quran, membaca Al-Quran, mengikuti pengajian, tertib sholat berjamaah, tertib sholat 5 waktu, kita tertib puasanya, tertib zakat infak dan sodakohnya, tertib adab islaminya, berpakaian atau berpikir positif, berdakwah, berorganisasi. Yang atas itu adalah menjadi kebiasaan belajar kita, sehingga membentuk karakter kita menjadi pembelajar. Yang kedua, tertib sholat, tertib puasa, tertib zakat, infak, sodakoh, tertib adab islami dan berpikir positif. Ini menjadikan kita punya kebiasaan beramal soleh dan mempunyai karakter semangat pengamal soleh. Yang terakhir, yang ke-8 dan ke-9, berdakwah dan berorganisasi, menjadikan kebiasaan kita yang baik, yaitu kebiasaan berjuang, menjadi pejuang, mempunyai karakter pejuang, tidak mudah melempem, tapi kita menjadi kuat, menjadi tangguh, menjadi semangat, tidak patah di dalam berjuang. Kita terus
Maka kalau kita sudah mempunyai 9 karakter ini, kita insya Allah akan menjadi muslim sejati, layak kembali kepada Allah dalam keridhoannya dan ditempatkan di Jannatun Naim sampai kita bisa memperoleh Jannatul Firdaus. Makaten kurang langkungipun kawula nyuwun pangapunten, kupat siram santen, sedaya kelepatan kawula nyuwun pangapunten. Billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menika wonten tambahan slide nanti untuk PCM mawon nggih. Nah niki PCM ini rantingnya punya masjid, PCM juga punya masjid, insya Allah punya sekolah, punya klinik dan lain-lain, insya Allah dimudahkan. Makatan matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pemaparan materi yang luar biasa, Bapak Ibu. The Golden Habit, 9 mas yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kita termasuk hamba Allah yang diringankan di dalam mengamalkan The Golden Habit tadi.